Selamat pagi yang terhormat para dosen, hadirin sekalian, dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting dan relevan bagi kita, terutama bagi kita yang termasuk dalam generasi Gen Z ini, yaitu yang bertopik mengenai kesehatan mental health. Kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang bisa mengelola emosinya, mengatasi tantangan, menjaga hubungan sosial, dan menjalani hidup dengan baik. Kesehatan mental sama dengan pentingnya kesehatan fisik, tetapi sayangnya seringkali kesehatan mental ini tidak mendapat perhatian yang cukup, terlebih lagi Gen Z, yaitu generasi yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012, sehingga tekanan yang berbeda dan unik dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi Z tumbuh di era digital dengan arus informasi yang sangat cepat. Kita bisa dengan mudah melihat apa yang terjadi di belahan dunia lain dalam hitungan detik. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan bahkan memandang diri kita sendiri. Di satu sisi, media sosial membawa banyak manfaat seperti memperluas wawasan dan menghubungkan kita dengan dunia lain atau dunia kita sendiri. Namun di sisi lain, media sosial juga menciptakan tekanan sosial yang besar. Menurut data yang ada, generasi Z menunjukkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Media sosial seringkali membuat kita merasa harus sempurna. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampaknya selalu bahagia, sukses, dan tanpa celah. Secara tidak sadar, kita membandingkan diri kita dengan standar yang mungkin tidak realistis. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, kita merasa gagal dan tidak berharga. Padahal kenyataannya, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Selain itu, sejak adanya pandemi COVID-19, baru-baru ini juga memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan mental generasi Z. Kita mengalami peralihan besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembatasan sosial, pembelajaran jarak jauh, dan hilangnya momen-momen yang penting dalam kehidupan sosial kita. Semua ini memicu perasaan cemas, kesepian, dan frustasi. Dampak dari kesehatan mental terganggu. Tergangguannya kesehatan mental yang tidak diatasi bisa berdampak panjang. Banyak dari kita yang mungkin merasa kewalahan namun tidak tahu harus mencari bantuan kemana atau kepada siapa. Stigma tentang kesehatan mental juga masih kuat di masyarakat kita. Masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa memiliki masalah kesehatan mental itu adalah tanda kelemahan kita, padahal masalah ini sangatlah normal dan membutuhkan penanganan yang tepat. Selain itu, cyberbullying juga menjadi masalah serius yang dihadapi generasi Z. Tindakan kekerasan di dunia maya seperti penghinaan, ancaman, dan penyebaran rumor dapat meninggalkan luka mendalam pada korbannya. Cyberbullying dapat menyebabkan penurunan harga diri, kecemasan, hingga pikiran untuk bunuh diri. Faktor lain yang memengaruhi kesehatan mental generasi adalah tuntutan untuk selalu berprestasi, tekanan akademik, ekspektasi orang tua,
dan persaingan yang ketat membuat banyak anak muda merasa terbebani. Kegagalan dalam mencapai ekspektasi yang tinggi dapat memicu perasaan frustasi dan juga putus asa. Lalu, bagaimana sih kita mengatasi masalah kesehatan mental ini? Yang pertama itu, kita perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Yang kedua, kita harus berani berbicara tentang masalah yang kita hadapi, baik itu dengan teman, keluarga, atau profesional mental kesehatan. Ketiga itu, kita perlu mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir itu, kita perlu belajar untuk menjaga keseimbangan hidup antara aktivitas online maupun offline. Ketika kesehatan mulai terganggu, otomatis produktivitas kita bisa menurun. Kita mungkin merasa tidak termotivasi, sulit terkonsentrasi, dan merasa lelah meskipun secara fisik tidak melakukan banyak aktivitas. Akibatnya banyak potensi yang terhambat hanya karena kita tidak memperhatikan kesehatan mental kita sendiri. Langkah untuk meningkatkan kesehatan mental generasi Z. Lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan? Ada beberapa langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental ini. Nah, yang pertama itu, kurangi penggunaan media sosial, yaitu batasi waktu untuk menggunakan media sosial. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk tidak selalu terpapar kehidupan orang lain. Untuk yang kedua itu, tetap terhubung dengan orang lain, yaitu rasa kesepian adalah salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Tetaplah menjalin hubungan dengan teman dan keluarga ataupun dengan orang lain, berbagi cerita dengan orang yang dipercaya agar bisa meringankan beban pikiran kita sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, yaitu jangan merasa malu atau takut untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor jika merasa tertekan. Terkadang kita membutuhkan panduan dari orang yang benar-benar mengerti dan memiliki kemampuan untuk membantu kita keluar dari permasalahan mental. Untuk yang keempat itu, menjaga kesehatan fisik, yaitu dengan berolahraga, tidur yang cukup, dan makan makanan sehat sangat penting bagi kesehatan mental kita. Ketika tubuh kita sehat, pikiran kita pun juga akan lebih mudah untuk dikelola. Nah, untuk yang kelima atau yang terakhir ini adalah berlatih dengan mindfulness atau kesadaran diri, yaitu meluangkan waktu untuk berdiam diri, merenung atau bahkan bermeditasi bisa membantu menenangkan pikiran kita. Dengan berlatih mindfulness, kita dapat belajar untuk menerima keadaan dan lebih mudah memahami perasaan kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi yang hidup dalam lingkungan digital, kita perlu menggunakan teknologi yang dengan sebijak-bijak mungkin. Banyak aplikasi dan platform yang sekarang memberikan layanan dengan dukungan kesehatan mental. Jika merasa sulit mencari bantuan langsung, kita bisa memanfaatkan berbagai sumber daya ini. Ada banyak artikel, video, dan panduan meditasi yang bisa membantu kita. Namun ingat, gunakan informasi ini sebagai alat bantu, bukan sebagai satu-satunya solusi. Tidak ada yang bisa menggantikan peran interaksi manusia dalam mendukung kesehatan mental. Baik, sebagai penutupnya, hadirin sekalian, kesehatan mental bukanlah sesuatu yang harus diabaikan atau dianggap remeh. Kita sebagai generasi Z memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menjaga kesehatan mental kita sendiri, serta mendukung teman-teman kita yang mungkin sedang menghadapi masa-masa yang sulit ini. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental kita,
lingkungan di mana kita bisa saling mendukung dan tidak saling menghakimi diri sendiri ataupun orang lain. Saya berharap adanya saya berharap dengan adanya kesadaran ini, kita semua bisa hidup lebih bahagia dan sentosa dengan merasa lebih berharga. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga kita semua bisa menjadi generasi Z yang lebih kuat, sehat, dan peduli terhadap diri sendiri dan orang lain untuk kedepannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan mental kita. Terima kasih.